Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mardika dari Politeknik Negeri Bandung, jurusan Elektro, Program Studi D4 Teknik Otomasi Industri kelas 2 Betoi. Di sini saya akan menjelaskan sistem program dari CX Programmer untuk lift 5 lantai dengan fokusan ada beban sebanyak 500 kg di lift tersebut dan jumlah maksimal orang pada lift tersebut sebanyak 6 orang serta adanya sensor api atau ketika api terdeteksi lift akan menuju ke lantai 1 meluncur. Nah, kita langsung mulai saja ke program ini teman-teman. Jadi di rang 0 atau rang yang pertama ini ada sistem lift. Dan coba tebak ini apa teman-teman? Ya betul. Di sini ada input untuk mengaktifkan lift. Di sini ada NC untuk menonaktifkan lift dan ini outputnya. Selanjutnya ke rang ke-1. Ya ini tadi udah dijelaskan apa. Coba tebak, tulis di kolom komentar. Dan di sini ada input untuk menyalakan lantai 1. Selanjutnya ada beban penuh orang maksimal. Nah ini tuh fungsinya apa sih kak? Ini tuh fungsinya ketika beban yang ada di lantai 1 itu lebih dari 500 kilo atau orang yang masuk ke lift di lantai 1 itu lebih dari 6 orang, maka lift tidak bisa dioperasikan. Tidak bisa ke lantai 2, ke lantai 3, ke lantai 4, ke lantai 5. Tapi beban atau orang yang ada di dalam lift harus keluar terlebih dahulu. Seperti itu baru bisa dioperasikan. Selanjutnya lift lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5. Nah itu inputnya. Nah ini input nih, itu inputnya. Kenapa disimpan di sini? Jadi ketika kita berada di lantai 1 nih, nanti ketika kita menekan ke lantai 2, maka lift di lantai 1 akan mati atau menandakan bahwa lift sedang tidak di lantai 1 tapi menuju ke lantai 2. Akan tetapi lantai 2 tidak akan langsung menyala atau menandakan bahwa lift sudah di lantai 2, tapi ada timer terlebih dahulu yang menandakan bahwa lift sedang berjalan di lantai 1 menuju ke lantai 2 selama 5 detik. Nah, selanjutnya kita ke rang 2, lantai 2. Di sini ada input lantai 2. Di sini ada input lantai 3, lantai 2, lantai 4, lantai 5. Nah, di sini ada timer lantai 2. Apa sih fungsinya bang timer lantai 2? Nah, yang sudah tadi dijelaskan bahwa lantai 2, indikator lantai 2 akan menyala ketika timer di lantai 2 di sini tuh udah habis, menandakan bahwa lift dari lantai 1 tuh udah sampai di lantai 2. Jadi ketika timernya habis, di sini nanti langsung lantai 2 menyala. Selanjutnya lantai 3 kurang lebih sama. Di sini ada input lantai 3, timer lantai 3 tentunya. Ya ini tadi kalian tahulah ini buat apa. Jadi lift lantai 4 tuh ketika lantai 4 dinyalakan, maka lantai 3 akan mati. Selanjutnya di sini ada timer lantai. Kenapa di sini ada timer lantai 2? Kenapa coba? Saya hitung 1 sampai 3. 1 2 3. Ya, betul sekali. Jadi ketika nanti timer di lantai, misalnya kita dari lantai 1 menuju ke lantai 3. Nah, timer lantai 3 itu tidak berjalan langsung, tapi menunggu timer di lantai 2 itu habis atau sudah berada di lantai 2. Ketika timer lantai 2 sudah habis, maka timer lantai 3 baru aktif, menandakan bahwa dari lantai 3 lift menuju ke lantai 2 lift menuju ke lantai 3. Selanjutnya di sini ada itu lift lantai 4, api, sensor api. Di sini ada maksimal orang, beban penuh, lift lantai 5 dan lantai 3 tentunya. Selanjutnya ada lantai 4. Di rang 4 ini teman-teman ya kurang lebih sama. Ada input lantai 4, timer lantai 4 nih, timer lantai 4, ada sensor api, ada beban penuh, ada orang maksimal. Ada lift lantai 5, ada api. Selanjutnya rang 5. Di sini ada lift input lantai 5, timer lantai 5, sensor api,
beban penuh orang maksimal api lantai 5, dan di sini ada timer lantai 2 yang mungkin kurang lebihnya sama kayak tadi penjelasannya. Kenapa ada di sini lantai 4? Ya karena ketika lantai 5 berjalan harus menunggu lift sudah berada di lantai 4. Nah, lanjut, di sini ada counter ya. Di sini ada counter. Fungsinya buat apa, Bang? Fungsinya adalah untuk membatasi jumlah maksimal orang. Di sini saya untuk jumlah orang maksimal, di mana jumlah maksimal orangnya itu ada 6 orang. Jadi di sini kenapa 7, Bang? Jadi ketika 7 orang berada di dalam lift, maka orang maksimal atau indikator orang maksimal itu akan menyala, yang menyebabkan di sini ada orang maksimal nih. Nah, menyebabkan operasi di lift tersebut tidak bisa berjalan. Nanti kita coba di HMI biar lebih jelas. Selanjutnya di sini ada beban dari lantai 1, 2, 3, 4, 5. Ada beban di mana ketika beban dalam lift lebih dari 500 kg, meskipun misalnya ada yang masuk cuma 2 orang, tapi setiap orang bebannya 300 kg menjadikan 600 kg, ya tetap aja bebannya akan penuh, menandakan lift satu orang harus keluar gitu. Selanjutnya di sini ada lift 1 api, ini outputnya, dan ini seterusnya. Nah, ini timernya buat apa, Bang? Jadi ketika di lantai 2 lift 2 api itu terdeteksi, maka dia akan kembali ke lantai 1 dengan waktu 5 detik. Lantai 3 sama, hanya saja waktunya lebih lama ya karena harus ada proses dulu dari lantai 3 ke lantai 2 ke lantai 1. Lantai 4 pun sama, lebih lama, ke ketiga dulu, kedua baru ke 1. Selanjutnya lantai 5 ya harus ke sini dulu, ke 4, ketiga, kedua baru sampai ke 1. Nah, di sini ada ya sensor api tadi. Nah, ini tuh si output ininya kita simpan di sini, teman-teman. Di sensor api di lantai 1. Jadi jadi ketika api menyala, timernya sudah habis, ininya akan nyala, di sini nyala, nanti sensor ini api nyala, lantai 1 akan terbuka. Mana sini, kita lihat ke atas lagi. Nah, sini lantai 1 akan terbuka. Mari kita lihat di HMI-nya. Ini kita close terlebih dahulu karena laptop saya tidak bisa, nggak tahu kenapa. Mungkin yang mau mengendorse laptop boleh DM IG saya. Ini kita start. Oke. Tunggu sejenak. Nah, coba kita start. Ning dong, di sini akan menyala menandakan bahwa lift beroperasi. Kita coba klik lantai atau posisi 1. Lantai 1 akan menyala. Dan di sini kita akan memberikan beban sebanyak berapa ya? 400 kilo. Kita kasih beban 400 kilo dengan jumlah orang yang masuk itu ada berapa ya? 4 orang. Nah, ada 4 orang. Kita lihat di sini 400 kilo. Sebenarnya di sini juga bisa sih, cuma ya ini kita coba lagi deh. Nah, di sini 4 orang dan kita bisa ke lantai 2 karena di sini bebannya masih berada di bawah batas maksimal, dan orang juga berada di bawah batas maksimal. Nah, kita coba masukin 1 orang lagi, teman-teman. Kita masukin 1 orang lagi. Mana sini? Nah, di sini kita masukkan 1 orang dengan beban. Kita masukkan 2 orang deh. Kita masukkan 3 orang. Berarti kan orang maksimalnya berjalan tuh. Sistem tidak bisa di lantai 2 kan tadi, dia tidak bisa kemana-mana. Orang tersebut di dalam harus keluar 1. Keluar 1. 6 orang. Maka lantai 2 bisa beroperasi. Kita mau ke lantai 3. Oke, tunggu selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, alhamdulillah. Selanjutnya di lantai 3. Di lantai 3 keluar 1 orang. Lanjut masuk 1 orang dengan beban bertambah jadi 550 kilo.
Nah, di sini di lantai 3 dia tidak bisa beroperasi, dia harus keluar terlebih dahulu, orang yang gendut tadi. Jadi keluarlah orang yang gendut tadi, orang yang gendut keluar. Orang yang gendut keluar mana di sini? Jadi beban dalam 400 kilo. Ini kita ubah dulu karena kadang suka nge-lag. 400 kilo. Lantai 3 bisa beroperasi. Lanjut ke lantai 4. Tunggu selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Nih, di lantai 4. Nah, ketika di lantai 4 terdeteksi adanya api dari, mungkin ada yang pembakaran sate di dalam lift. Api menyala, set. Nah, dia kemana nih, kok lantai 4-nya tidak berfungsi. Nah, jadi selama berapa detik ya tadi, 20 detik kita tunggu teman-teman. Nanti ketika sudah 20 detik dia akan ke posisi 1, menandakan bahwa mana sih? Nah, lift sudah berada di posisi lantai 1 dan akan terbuka. Jadi lantai 1 akan terbuka nih di sini nih teman-teman. Ketika sensor api menyala. Seperti itu. Jadi sensor api menyala, dia akan kembali ke lantai 1. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.